Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sair. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Al-Fadliyah Darussalam Ciamis dan juga sebagai mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2023 program studi sejarah kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan mengambil materi strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ad-du'a ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebagai budaya kita, literasi kita di sekolah kita, bahwa setiap awal pelajaran kita mulai dengan membaca Al-Quran. Silakan dibuka Al-Qurannya. Kemudian silakan dibaca surat Ad-Duha, ya. Baca surat Ad-Duha. Ya, silakan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Ya, mudah-mudahan dengan kita memulai dengan membaca Al-Quran, apa yang akan kita lakukan hari ini berkah untuk kita semua. Ya. Tentunya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Alpan, maaf, tapi nanti dijawabnya itu dengan suasana hati kalian. Ya, jadi tidak lagi seperti biasa dengan kata hadir ataupun hadiroh, tapi dengan suasana hati kalian. Ya. Alpan, semangat. Alinda, galau. Wah, kenapa galau ini? Oke. Azka, Firas, senang. Alhamdulillah. Azmi, senang. Arifal, Tidak masuk. Arifal tidak masuk kemana Arifal? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Oke. Kali lebih bersemangat lagi, ya silakan berdiri. Ya. Nanti Bapak akan nyanyi, kalian boleh ikuti. Ya. Ini ya. Seperti ini. Mohon maaf kalau nyanyinya emang fals ya. Karena bukan artis, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke. Bisa? Nah, ya, coba. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung
Tapi siap belajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Dalam pertemuan ini Bapak akan ada sebuah pertanyaan ya. Ada yang tahu nggak bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah? Belum Ya. pelajari. Belum dipelajari. Oh ya. Dan materi itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tapi untuk mempelajari materi tersebut, Bapak ingin mengingatkan dulu materi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Anda yang masih ingat nggak keadaan kondisi sosial masyarakat Madinah seperti apa? Kondisi sosial, ayo. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, agama pada Madinah adalah terdiri dari Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Nah, betul nggak itu kondisi sosial? Salah. Apa? Ayo, apa itu? Itu kondisi apa? Kepercayaan atau agama. Itu kepercayaan atau agama, jadi terdiri dari tiga kepercayaan, tiga agama: Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Nah, sekarang dari segi politik, ada yang tahu nggak? Dari segi politik, oke, masing-masing suku ada pemimpinnya. Jadi dari kota Madinah itu ada berbagai suku dan sebagai setiap suku punya apa? Punya pemimpinnya masing-masing. Jadi tidak jarang di antara mereka saling apa? Saling bertengkar karena perbedaan dengan suku yang lainnya. Nah, sekarang dari segi ekonomi, ada yang ingat nggak? Ya, apa? Perdagangan, pertanian, dan peternakan. Perdagangan, pertanian, dan peternakan. Ya. Kemudian ada apa lagi? Industri. Ada perindustrian. Jadi pada hari ini adalah tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Ya. Dalam pembelajaran ini Bapak akan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning, ya, di mana nanti Bapak akan sedikit mengulas tentang strategi dakwah Nabi, kemudian kalian akan Bapak bagi dalam beberapa kelompok, ya, akan Bapak bagi dalam beberapa kelompok dan Bapak kasih lembaran yang disebut dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bergabung dalam kelompoknya masing-masing, ya. Oke, untuk strategi dakwah Nabi, ya, itu di Madinah itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan membangun masjid. Ya, jadi Nabi datang ke Madinah itu yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Masjid itu pada masa Nabi dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan, tempat untuk ibadah, kemudian tempat untuk rumah tahanan juga, ya. Nah, kemudian yang kedua, strategi dakwah Nabi di Madinah yaitu dengan menjalin persaudaraan. Menjalin persaudaraan di sini adalah menjalin persaudaraan terutama antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Ya, kaum Ansor itu apa? Ada yang tahu nggak? Kaum Ansor yaitu orang-orang Madinah, ya, yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Ansor itu sendiri artinya penolong. Ya, jadi menolong orang-orang Muhajirin. Kalau Muhajirin apa? Ayo guys, dengan bahasa kalian aja. Kaum yang ikut hijrah bersama Nabi, jadi orang-orang Mekah yang ikut berhijrah bersama Nabi ke mana? Ke Madinah. Jadi jangan lupa, Ansor adalah orang-orang yang menolong kaum Muhajirin. Tepatnya mereka adalah orang-orang Madinah. Nah, sementara Muhajirin adalah para sahabat yang ikut berhijrah, namanya kan Muhajirin, berpindah. Mereka berpindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, strategi selanjutnya yaitu dengan membangun
kerukunan atau menggalak kerukunan. Ya, kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat yang berbineka, bersuku-suku, ya, berbagai macam agama tadi sudah disebutkan, berbagai macam pekerjaan, juga berbagai macam adat kebiasaan. Nah, tentunya perbedaan tersebut suatu saat akan terjadi saling persinggungan. Dan itu berarti sudah bergabung semuanya dengan kelompoknya masing-masing ya. Bapak akan bagikan LKPD ini, silakan diamati petunjuknya seperti apa dan soalnya juga ada indikatornya ada di sini semuanya ya. Terima kasih. Nah, ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Nah, untuk diskusinya Bapak kasih waktu 40 menit atau 1 jam pelajaran. Nanti setelah selesai setiap kelompok perwakilannya mempresentasikan apa hasil diskusi saat ini. Oke. Pusat ibadah, pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat pendidikan, pendidikan, saya, Nah, nama kelompok. Nah, ini dari yang nomor 1 itu pakai Z. jelaskan Bukan, maaf. fungsi masjid saya. Fungsi masjid. Oh, tempat belajar. Terus Ya, ini waktunya sudah selesai 40 menit atau 1 jam pelajaran. Gimana? Setiap kelompoknya sudah selesai belum? Sudah. Alhamdulillah tepat waktu kalian ya. Nah, sekarang Bapak persilakan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Jelaskan fungsi masjid pada masa Rasulullah. Fungsi masjid pada masa Rasulullah adalah sebagai Pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat untuk berkumpul atau bermusyawarah, dan pusat untuk aspek hukum. Nah, pertanyaan kedua adalah jelaskan tujuan Rasulullah SAW untuk menjadi persaudaraan dalam strategi dakwahnya. Tujuan Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin adalah supaya terciptanya rasa persaudaraan dan keluargaan, sehingga terbina saling tolong-menolong dan saling mewarisi satu sama lain. Nabi Muhammad memimpin pertemuan di rumah Anas bin Malik yang dihadiri oleh 90 orang Ansor dan Muhajirin. lewat pertemuan ini, Nabi mempersaudarakan mereka untuk saling menolong dan mewarisi. Bahkan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor dikukuhkan dengan dibangunnya Masjid Nabawi di Madinah. Pertanyaan ketiga adalah apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam upaya menggalang kerukunan dan strategi dakwahnya? Untuk menggalang kerukunan di Madinah yang berbineka, Rasulullah SAW membuat aturan kehidupan di Madinah yang meliputi keamanan, Kenyamanan dan toleransi, baik dalam agama, suku dan ras. semua penduduk Madinah yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Pertanyaan keempat adalah apa tujuan Rasulullah SAW membangun pasar dalam strategi dakwahnya? Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari
Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana tempornya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Sekian dari kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya dari kelompok berapa yang siap? Kelompok 4 ya. Nah, silakan dari kelompok 4 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk mengilustrasikan hasil diskusi strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, membangun masjid, menjadi persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, menggalang kerukunan dan membangun pasar. Fungsi masjid dalam sejarahnya tercatat bahwa di zaman Rasulullah SAW, masjid telah difungsikan sebagai 1. Pusat ibadah, 2. Pusat pendidikan dan pengajaran, 3. Pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum atau peradilan, sekaligus dengan sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian dan adil berdasarkan ajaran Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk pada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang kita sama-sama menyimpulkan materi yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, ya, yaitu yang pertama dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah membangun masjid, yang mana masjid tidak hanya dibuat untuk beribadah, tetapi juga untuk apa? Menuntut ilmu. Kemudian ada juga pusat kegiatan masyarakat seperti kesehatan, ya. Kemudian ada pusat perekonomian dengan adanya Baitul Mal, ya. Kemudian juga ada pembinaan tahanan, ya. Itu untuk masjid. Jadi masjid sangat luas fungsinya. Yang kedua yaitu menjalin persaudaraan. Ini terutama antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sekali lagi tadi Ansor itu apa? Menolong untuk orang-orang Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Muhajirin itu sendiri apa tadi? Ya, ini dilakukan oleh Nabi untuk apa? Mempererat, ya, mempererat persaudaraan, ya, walaupun di antara mereka ada suatu ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan satu iman, ya, ikatan iman yang sangat kuat di antara mereka, ya. Yang selanjutnya yaitu menggalang kerukunan. Tadi di awal disampaikan bahwa Madinah itu adalah sebuah kota yang berbineka, bermacam-macam, baik agama, kepercayaan, dan suku. Sehingga untuk menjalin kerukunan tersebut, Nabi Muhammad membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan kontrak sosial yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah. Itu di 47 pasal, ya. Kemudian yang terakhir adalah membangun pasar, ya. Membangun pasar di sini adalah untuk memperlihatkan bagaimana cara perdagangan atau perekonomian yang sesuai dengan syariat, dalam artian terhindar dari praktek riba, kemudian misalkan mengurangi timbangan dan lain sebagainya, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini PR dari Bapak. Tugas untuk bertemu nanti kalian di rumah yaitu membaca materi tentang teladan atau sifat-sifat yang bisa diteladani dari Rasulullah dan para sahabat menyebarkan Islam di kota Madinah atau dalam berdakwah di kota Madinah, ya. Selanjutnya Bapak akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.